Yang kerudung merah, mangga kalau absen di dalam nggak apa-apa. 208 ya 3 saat boleh. 238 Tadi apa nggak baris bu? Baswati Wasari Tali Gusto. Happy itu ya? Ya, Ras, saya ini tapi tapi 110. Nah, itu nggak diulas kenal. Meran ke putar lah keluar. Endana kuliling tong cicing. Kasih ibu tau kasih di pasar ibu lah. Kalangan Bran. Dekat bot, Mawir, dekat bot itu lihat. Tes. Tes satu lagi. Tes kadang ibu. Alhamdulillah. Tos lengkap sadayana. Ini nama bagian Ustaz dulu lah pembukaan. 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditembak memakai celana. Terkompak tinggal salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semangat. Perkenalkan, nama saya orang yang paling kuat sekecamatan Parongpong, karena nama saya adalah Mas Kuat. Ingat-ingat ya Bu ya, nama saya Mas Kuat. Bu Pangersana Bapak Haji Rahmat Mulyana diamanahkan janten Ketua PAC dari Perjuangan Kecamatan Parongpong. Yang saya hormati pertama itu Bapak Haji Rahmat Mulyana SEMM, beliau adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, Dewan 5 kali, dan Korwil di Kecamatan Parongpong ini. Beliau adalah sedang melaksanakan tugasnya yaitu reses di Kecamatan Parongpong. Yang kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama yang saya hormati, Bapak RW, alhamdulillah, Bapak RT, para tetangga, ibu-ibu semua yang sudah membantu acara ini. Punten atas kegandengan. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang di Cianjuang, Karyawangi, dan Cianjuang Rahayu. Di sini ada 3 desa, alhamdulillah. Kurang lebih peserta 100 lebih. Lebih kayaknya kapasitasnya ini lebih dari 120 gitu. Intinya pada sore hari ini saya memperkenalkan diri saja, karena reses ini luar biasa, hanya diisi dengan tausiah langsung oleh Bapak Dewan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kirang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cacakan dan diberi amplop urusan semangat ya. Aduh. Cacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nu kuabdi hormat para sepuh di desa Cihanjuang Rahayu RW 16, Kang Ustad Pun Rai, ayah Kang Ustad di Jambu Lipat sering monok ya abdi, yang monoknya monok Kang Ustad Kuat Dono, ketua anjena ketua BAC. Jantan ibu-ibu langsung karena inti saya itu reses itu digunakan untuk tausiah, bahwa tausiahnya ini bukan tausiah apa sih biasa. Saya ngambil tausiahnya sesinya tasawuf. Jadi sesi tasawuf itu memang jarang, tapi memang harus. Jadi yang pertama ini sesi sekarang ini saya akan bertema puasa, ibadah puasa. Kemarin season 1, season 2 itu ibadah syahadat, bab syahadat. Season 3 itu 3 dan 4 sholat. Season 5 kemarin season 4 taharah bersuci. Kemarin season 4 dan 5 sholat. Sekarang ke 6 bab tentang puasa. Jadi bahwa ibu-ibu awas, bapak-bapak sadayana punten kupingkeun regepkeun. Keun beda abdi nu mayar nama. Ka bapak-bapak sareng ibu-ibu. Keun tenang. Tong hariwang tinggal ibu-ibu kupingkeun tuangeun saya. Tuangeun tos saya. Dan tadi ibu tinggal kupingkeun regepkeun nu utami laksanakan. Nah, sebelum masuk nanti saya minta dibacakan dulu syahadat 3 kali, Fatihah 1 kali, mau kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Hatur nuhun kana awasana syahadat sareng Fatihah. Kunaon abdi nganggo syahadat anu 3 kali kudu tekad lampah ucapna kudu leres. Lambang tilu teh tekad sareng lampah sareng ucap kudu match kudu leres. Nanti ya pas tina syahadat kita harus sakedik langsung ke kena sesi anu utamana puasa. Janten ibu-ibu syahadat itu oke langsung pausnya ibu-ibu hoyong globalnya tinggal nanti dilihat di YouTube ya. Lihat di YouTube nanti akan di-share agar supaya saya inginkan semua mau belajar. Karena bukan untuk saya, tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya kasih bekal dunia akhirat. Nih, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Syahadat itu secara syariat asyhadu an la ilaha illallah, jadi dulu. Sadaya apa kan? Ari merangkali biasa nih, Pak. Di luar Islam biasa nih, Pak. Biasa sadaya baca syahadat. Sah itu secara lisan. Tapi di mata Allah sah belum. Nah ini. Jadi kalau aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, kita itu sifat-sifat yang ada di diri selain Allah harus dibuang. Awas, iri, dengki, jahil, kenaya, suudon, fitnah itu harus ada. Sombong apa kita kamu itu harus ada. Yang ada sifat Allah, Rahman, Rahim. Berat nggak? Coba harus diri berat. Ada bingung saudara nih. Saya tenang lah, tenang. Tegang, santai, tenang. Jadi ini adalah saya ngasih sampai lahir ke batin.
Jadi syahadat yang sesungguhnya tegang, jangan tegang, relax. Bahwa syahadat itu tidak tok dengan ucapan aja, tapi harus masuk diinterakan kepada kolbu dan diimplementasikan pada perbuatan. Mana mungkin kalau kita ngaku bersahadat, bersaksi terhadap Allah, tapi sombong, ujub, ria, takabur, udah keluar kan dari syahadat? Keluar. Jadi kalau kita berngaku bersahadat kepada Allah tapi kita ujub, ria, takabur, iri, dengki, keluar kan dari syahadat itu? Keluar, nggak sadar kita keluar, kita dari bersaksi terhadap Allah. Nah, nanti gambarkan, nanti buka YouTube-nya. Kedua, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ari ngaku kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Apa yang harus kita tiru? Akhlaknya. Awas, sidik, amanah, batona, tabu. Akhlaknya kita tiru. Masukkan kepada diri. Lamun hayang di aku ku Nabi. Mun hayang di aku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta sok belajar. Ari ieu mah ngaku Islam tapi perilaku salah. Awas, kebanyakan begitu. Nah, kedua itu hanya sederhana, nanti dibuka aja. Kedua, kita bersuci. Bersuci itu secara sah, secara lahir, fikih, semanapun juga tangan, ya kan? Tapi kaji lebih ke dalam. Tangan hari ini, sembari wudhu, tangan hari ini dipakai apa? Sudah berbuat baik apa? Nah, kumur sudah berbicara apa hari ini kita? Telinga sudah mendengarkan dakwah atau mendengarkan ucapan baik. Tangan, kaki sudah melangkah kemana? Ke masjid atau kemana? Itu sembari tafakuran. Akhirnya suci lahir dan batin. Barulah ketika sudah bersuci kita masuk kepada sholat. Nih, saya akan mengambil bahwa saya akan mengulik dari 3 waliullah kekasih Allah, waliullah dari saya Siti Jenar, saya Abdul Qadir Jilani, dan Al-Ghazali. Kamari mah abdi asoka yang seri. Kenal sareng Al-Ghazali, kenal serempak, sareng eta nu TV, anu kasep. Nah, salah. Sanes Al-Ghazali murang kali nagani, sanes. Al-Ghazali adalah imam besar Huzatul Islam. Awas, dia seorang cerdas. Sanes ka ibu-ibu mah biasana mun malam pagi teh karena sinetron mata karapa. Kemarin kan kasepnya apa kan kasepnya pasti we. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak di dalam sholat ini awas di dalam sholat ini menurut 3 ini saya mikir jelas supaya cepat. Ada sholat syariat, khususnya sholat tarakat, sholat hakikat. Itu menurut Sayyidina. Kalau menurut saya Abdul Qadir Jilani ada sholat lahir dan batin. Kalau menurut Al-Ghazali ada hikmah sholat dikupas sampai dalam arti dan maknanya. Rahasia dan hikmah sholat itu. Kalau ibu-ibu disuruh baca kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, sigana masa tahun 20 tahun yang malah beres dan tebal. Saya mah ini ngemik agar dirangkumkan, agar lebih sederhana, mudah dicerna. Jadi kebiasaan kita sholat itu kata Sayyidina ada sholat syariat itu ibarat kita sholat ya syariat biasa. Sholat biasa itu sholat syariat. Ada manfaatnya nggak sholat syariat? Coba ibu-ibu, sholat yang bisa kita lakukan. Jadi sholat syariat ada manfaatnya kalau kita tembus ke batin dan perilaku, yaitu
sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat. Kalau kita nembus. Nah, makanya jangan bingung. Awas. Ini bukan ajaran baru. Ini ajaran sudah ada dari para wali bahwa kita ibadah tok nggak physically aja, harus ibadah dengan batin. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di dalam ahli tasawuf ada disebut awaludin marifatullah. Mengenal agama itu harus mengenal Allah. Ada syariat, ada tarekat, ada marifat, ada hakikat. Nah, payung umuran yang Pak Ustaz ini orang bacakan surat Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Nah, ini adalah firman Allah. Jadi bukan firman siapa? Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yang disuruhnya orang beriman bukan? Ya, hei orang-orang beriman, masuklah. Nah, makanya pada keseluruhan. Jadi harus syariat, tarekat, marifat, hakikat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akar, pohon, daun dan ranting, dan buah. Hari yang kita dambakan akarnya untuk dimakan, batang atau pohon, daun atau buah. Buah kan? Ya itu, makanya harus masuk pada keseluruhan, jangan setengah. Awas, jangan lok-lokan setengah. Awas, jangan. Ini firman Allah yang menyatakan. Ini Allah udah menginstruksi bahwa kita itu janganlah setengah-setengah, masuk harus keseluruhan. Kalau setengah-setengah, ya sudah, kali tunte, kali hente akhirnya. Jadi harus masuk kepada keseluruhan syariat, tarekat, marifat, hakikat. Jangan sampai kita setengah-setengah. Tapi yang disuruhnya hanya orang yang iman, hai orang yang beriman. Abi taros, ada iman lu kumaha? Ayo. Nah, nu iman kuari ini kan ada 3 langkah atau 3 step keimanan kita itu. Pertama, iman orang awam, orang biasa. Ari orang awam iman nate kadang-kadang yakin ke Allah, awas, tapi tinggal jalankan perintah Allah. Sholat bulan betul, itu aku Islam harus dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena iman awam dah.
karena imam awam. Jadi ari imam awam engke masuk surga teh. Masuk KTP-nya enggak bina. Jadi anu masuk surga teh KTP karena hanya yakin tapi tidak menjalankan. Nah, kedua, iman warna khawas. Abang orang mah martabat biasa, spesial, anu istimewa. Nah ini spesialnya. Iman anu spesial. Sholat, rajin sholat, zikir, tahajud, rajin, kemana-mana, ngaji, jago. Tapi masih ada di dirinya rasa keangkuhan, rasa keinginan selain kepada Allah. Ayat benar, baca ayat Waqiah, puasa, yang benar, yang berkata jabatan, baca surat Tabarok. Salah? Enggak. Bagi levelnya yang spesial. Ada lagi iman yang super istimewa. Nah ini yang iman istimewa. Jadi ibadahnya, keyakinannya sangat tinggi, bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapa-siapa, tidak pernah meminta kepada siapa-siapa, hanya meminta kepada Allah. Ibadahnya kesadaran. Setiap detiknya dia berzikir. Tuh. Masuk Bu, masuk. Masuk aja Bu. Di sini masih ini, alhamdulillah masih kosong. Tuh. Jadi iman dengan ayat tinggal kita introspeksi diri termasuk iman anu mana diri kita. Ayo. Lamun misalkan iman anu awam atau taikeun setting-setting. Da sebenarnya mah aya deui iman anu di bawah awam minus. Eta mah ngaku we ngumpul, salat teu, puasa hanteu, segala hanteu, ka masjid hanteu, ngan saukur lebaran nunggur eta aya. Eta anu imanna minus eta mah. Anu awam mah ya eueuh lah. Berat betong kan gitu. Tapi ya harus kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin surga dunia ya harus dipacu. Tuh harus dipacu. Terus asra sholat, karena masuk ke sholat. Kata si Abdul Qadir Jalil, sholat itu harus lahir dan batin. Ada ibadah lahir dan batin. Nah, sudah mana iya deh, kita paling hukumnya mana firman Allah akan Pak Ustaz bacakan surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salati was-salatil wusta والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, turun Ustaz. Sok harapan ente we. Rizki. Kapan dia tak? Kapan dia? Ibu-ibu, kapan dia? Sok enggak kapayun, amete. Tadi wios nyarat. Iya masih kosong. Kamar di hangat mah enak di kehujanan. Kapayun kita. Sok. Neng paling payun nanti ame sih. Jadi neng tak paling. Neng payun itu ame nyerang payun paling enggak. Pakaian di luar biasa kapayun. Sok aya pilihan kehujanan. Sok kapayun.
supados teu berisik. Sok aja. Amin. Kita langsung tuang. Oke. Nah, punten diterangkan deui taya anu ngarios ke rumah hujan dan ke mah kadang sadayana siap? Sok, pegawai-pegawai we, bayarna we abdi mayarna. Ayana tenang we ibu-ibu. Siap? Nah, tadi diaoskeun ku Pak Ustaz Surat Al-Baqarah 208 bahwa hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Al-Baqarah 208 maaf betul, jadi hilang. Al-Baqarah 238 bukan 208. Jadi Al-Baqarah 208 itu adalah firman Allah yang dicuplikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ada ibadah lahir dan batin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah karena Allah dengan khusyuk. Jadi sholat wusta itu adalah semua sholat seperti biasa, sholat 5 waktu. Sholat dan wusta itu adalah sholat daim dalam kolbu, tapi kolbunya harus bersih dulu, sholatnya harus bersih dulu kolbunya. Dan sudah keluar dari sholat wusta itu teruslah berzikir, itu sholat wusta. Jadi ternyata nggak sholat lahiriah aja ada di dalam surat Al-Baqarah 238 tuh. Terus deh, gitu. Nah, biasana ari anu syariat mah kan bikin tentang bab ini agak naik sedikit, naikkan sedikit, entong kurangin syariat wae, bukan salah di syariat, bener di syariat, tapi lamun kurang di syariat terus muter di syariat, moal aya tuntun. Lamun ibu-ibu bapak-bapak hoyong buahna nunggu akarna we terus bari dituang eta akarna. Moal kan? Anu di dama-dama kan bukan akar, bukan pohon, bukan ranting, tapi buah. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu yang di dama-dama itu hakikatnya. Tapi buah itu pasti harus ada akar. Itulah disebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Awas, ibu-ibu, bapak-bapak, agar sahadatnya laras, bersucinya lahir batin, sholatnya lahir batin. Nah, ayeuna sakedap deui kurang bade puasa. Salu. Temana anu esensial sebenarnya temana puasa. Ya itu teh hanya dirangkum dari syahadat sholat. Taruh agar ada supaya terblending gitu kan. Ibadah puasa itu ibu-ibu adalah ibadah yang sangat tua. Yang sangat tua itu ibadah puasa, ibadah pengorbanan dan sholat. Jadi sudah ada dari zaman Adam. Puasa qiyamul, puasa 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu sudah ada dari zaman Adam. Malahan bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Musa puasa 40 hari, Isa 50 hari, ada puasa. Awas, jangan merasa diri kita aja. Nabi-nabi lain juga ibadah puasa itu ibadah tertua dari zaman Adam. Puasa, pengorbanan, sholat. Cuma sholatnya bukan sholat seperti kita, Nabi yang lain.
Jadi puasa itu ibadah kedua. Nah, malahan ibu-ibu di dalam puasa ini, karena ini biasanya ibu zaman abdi nuju alif kurang bade puasa teh gembira, lahir dan batin mau ketemu dengan bulan yang suci. Saya lagi kecil masih ingat ketika mau bulan puasa, osok ngintul rantang ya Ustaz. Ingat saya masih SD, ibu rantang saudara. Itu sekarang sudah nggak ada. Artinya itu berbagi kegembiraan kita masuk kepada bulan puasa. Sekarang sudah nggak ada. Rantang malahan jalan kaki dulu, sekarang udah modern sudah nggak ada. Ingat saya itu. Jadi kita tuh memasuki bulan puasa itu harus bergembira karena memasuki bulan suci. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana kurang guru erang. Nah, hewan pun ada yang berpuasa, sahabat. Binatang apa yang puasa? So, kalau ayam ngeram berpuasa 10 hari. Ayam itu ngeram berpuasa 21 hari. Tuh. Ada lagi binatang apa yang berpuasa? Ulat. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini hikmah puasa besar. Hewan aja sampai dia puasa demi untuk jadi kupu-kupu. Iya kan? Makanya hikmah puasa itu nanti saya gali. Terus ayam aja dia berpuasa 21 hari demi untuk anak kehidupan. Mengeram. Terus ular. Ular berpuasa enggak? Berpuasa. Iya kan? Ular berpuasa. Terus apa lagi? Ikan salmon. Ikan salmon ketika dia hijrah itu berpuasa. Karena supaya cepat geraknya. Nah, kita itu masa sih Allah itu sangat sayang terhadap kita bahwa puasa itu diwajibkan. Coba seandainya puasa itu sunat, saya jamin mau puasa. Terus deh. Saya jamin lamun puasa yang disunatkan kalau orang anu puasa paling hiji dua. Kunaon ieu Allah puasa diwajibkan. Allah sangat sayang kepada kita bahwa puasa itu hikmahnya bukan untuk Allah, untuk diri kita. Contoh, hilang lamun teu puasa jadi kepompong, malah jadi kupu-kupu. Hikmahnya sangat besar itu puasa. Iya kan? Nih, kita renungkan banyak hikmah-hikmah puasa yang tidak disadari, tapi puasanya yang mana dulu? Karena puasa itu, nih ada hadis asyaumu nibsu sabri dan as-sabru nibsu iman. Disatukan kan? Puasa itu 1/4 dari iman. Nih 1/4 dari iman. Puasa 1/2 dari setengah sabar. Sabar 1/2 iman. Lamun kita puasa ditambah sabar setengah jeung saperapa justru parapat tuh. Makanya jadi hikmah puasa itu ternyata ada hikmah puasa. Saya akan bahas sedikit-sedikit. Tapi bahasnya antara hikmah ininya puasa nantilah. Kalau masalah kaifiat mah gampang itu mah. Kaifiat itu yang batal haramnya puasa, yang dipakai puasa. Ini mah tentang hikmahnya aja. Kalau misalnya saya digambarkan dengan kaifiatnya nanti 2 jam gimana? Angus. 3 jam nih. Jadi, nah, Bu Ibu, uniknya puasa
mencegah dan meninggalkan. Uniknya puasa. Dan uniknya puasa itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Harus deh. So, buat dono tidak puasa, dibayar puasa. Lagu di pasar, lebat, wihdi kalian saum, tetangga. Anu terangna buka diri dan Allah. Itu uniknya puasa. Nih, ibu-ibu, sangat-sangat banyak hikmah-hikmahnya puasa, sehingga puasa ini kata saya juga sangat dibuat. Tapi awas, puasa ini ada kategorinya, Bu. Awas nih. Ini yang sensinya. Puasa orang awam, puasa orang hoas, puasa orang hoas. Kalau kita sederhanakan, kalau beri martabak, ayam martabak biasa, spesial, harus istimewa. Wah, anggap aja puasa biasa seperti gimana? Puasa biasa adalah seperti kita semua. Puasa hanya hanya menahan lapar, haus, dan hubungan biologis di siang hari. Harus itu puasa yang biasa. Keras. Ini yang biasa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang sangat atau orang awam. Puasanya hanya seukur nahan lapar, harus deh. So, saya jamin puasanya nahan lapar, haus, dahaga, biologis. Itu puasa bagi orang yang biasa atau sebut orang awam. Jadi ada sindiran Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Itu sindiran Nabi Muhammad SAW. Puasa yang apa itu? Puasa orang-orang awam atau orang-orang biasa seperti kita semua. Saya tanya, ibu-ibu mau naik nggak puasanya? Terus, bari naik puasanya, ada terserang dia. Maka, namun bisa Allah kayak semangat. Siap, tidak siap. Ayah anu puasa kedua. Puasa anu spesial cing. Saya tanya, ibu-ibu ayah martabak sedang di mana? Duhnya ada kanal spesial mah. Nah, hari kali mana mah? Alim. Aduh. Nah, anu spesial puasanya selain menahan lapar, haus, dahaga dan biologis adalah semua panca indera kita puasa. Contoh, puasa mulut. Ketika kita berpuasa di bulan puasa, mulut tongsa omong-omong. Kunci mulut, lidah kunci, zikir, ngaji, ngaos, tetapkan harusnya. Apa sih tujuan saya dalam puasa ini? Harus tamat Al-Quran, harusnya begitu. Lain ilmah, pas bulan puasa, aduh, ucapan kamana, wae ngacapruk. Ucapan teh, aya nu ngagibah ka dieu, ribut, lain ribut ngahina ngiluan. Ini berarti puasanya sanes orang anu spesial. Lamun anu spesial puasanya selain nahan lapar, haus, tenaga, dan puasa juga semua pacar nama mulut. Awas hati-hati. Ini puasa mulut yang paling sulit. Awas, puasa mulut mah harus puasa mulut. Kedua, puasa mata. Awas. Sembari puasa, kita capek-capek puasa. Hari mata nonton karena TV anu seksi-seksi. Seperti Mas Buat. Itu sah nggak? Ya kalau puasa awamnya masa. Tapi secara di level hoas, di level martabak biasa berarti martabak eta gosong.
ongkos spesial kosong manginah kan. Jadi ketika kita berpuasa, mulut kunci, hanya mulut ucap-ucapan yang baik-baik saja. Kedua, mata hanya melihat, kemudian melihat kena kitab, melihat Al-Quran, lain dia mah pantas dilihat, ditinggali. Mas itu anu gulis ribut, kebanyakan gitu, ribut pengharapnya, tuh ibu-ibu itu anu ya, ayah anu diskon, ribut ke, wah rame, awas, ini mantap. Kebanyakan kita itu gagal di mulut, di mata, panca indera itu gagal. Puasa ini mah bisa, tapi di mata puasa di pagi, tapi hari mata ningali sinetron hantam we harus deh. Nah, rubah sakedik kadah dirubah sakedik ibu badai dirubah. Jadi kadah dirubah. Oh, saur Kang Haji puasa teh harus lahir dan batin. Urang teh entong di awam wae. Puasa teh kudu di hoas atau di spesial. Anu di spesial teh berarti puasa urang teh panca indera urang kudu semua berpuasa. Entong ayeuna urang nahan lapar, kentel pejir, tapi mata geus batal, ucapan geus batal, terus ada telinga. Nah, ini telinga kadang-kadang aduh. Karena kalau kita nih telinga tuh pasang buat anu dengarkan YouTube anu dakwah, anu tasawuf, anu dakwah apapun juga, lantunkan Al-Quran dan artinya. Kita itu suka salah. Ada kadang-kadang gitu tunuh, banyak kan gitu. Ada yang mendengar tausiah tunuh, ada cerita ngomongkeun batur mah Korea. Wah, siapa ngomongin gimana eta? Saha? Cenghar eta mah arek ngobrol 10 jam ge. Nah, ini salah. Jadi telinga juga harus puasa. Jangan sadenge-dengena. Entong sadenge-dengena. Sayang atuh kita itu puasa. Sayang. Puasanya kita itu harus naik tingkatannya step by step. Tina awam, tina biasa naik ke spesial. Itu baru telinga. Sekarang tangan itu juga harus puasa. Entong seletik-letik utak-atik, entong seletik-seletik jual sawel. Aduh, seueur anu puasa aya sabu batur rabut kan, aduh aya panger batur hilingkeun. Ayah senang batur jiwi, aduh. Nah, puasa, tangan juga harus berpuasa. Jadi tangan pun juga harus dipakai dalam kebajikan untuk berbagi kasih sayang, apalagi pada fakir miskin. Itu baru puasanya benar. Yang terakhir ini puasa juga panca indera juga tentang kaki. Jadi kita harus bisa memilah. Niat kita misalkan ada kamu, kaki kita jangan langkahkan. Wah, telah panci kamu mah. Ayah di pilihana kemana ke masjid? Jangan langkahkan atau ke masjid. Ya, kita memilih. Ini yang salah. Terbuka duit di hari kamu mah main sampai jalan-jalan ngabuburit. Gunakanlah langkah itu ngabuburit ke masjid, ke pengajian itu ya. Puasanya orang puas anu spesial. Tuh. Awas. Spesial nih yang spesial. Nah, aya anu langkung spesial.
nyata puasa istimewa. Lamun ceuk alama puasa istimewa ieu, awas ibu-ibu. Awas dangukeun. Sugan we ibu-ibu teh puasana sampai ka istimewa. Biasana ieu adalah puasana para wali-waliullah, para kekasih Allah, para nabi-nabiullah. Nih, kita hak nggak jadi waliullah? Cingaros, kita hak nggak mau jadi waliullah? Nah, ulang. So, Pak Ustadz, diawaskan kira surat Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Tuh, sabda Rasulullah, firman Allah di surat Kahfi. Terangkan surat Kahfi. Ibu-ibu, ada sok pengawasan? Aduh, pengawasannya udah ke mana? Kamu terang Al-Fatihah. Tuh, Al-Fatihah alhamdulillah terang. Dengan sampai kakieuna. Janten kata surat Kahfi itu adalah surat doa itu di dalamnya intinya perjalanan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir tentang ilmu-ilmu marifat dan hakikat, dan pelajaran 7 pemuda dan seekor anjing yang diam di gua itu. Nah, di situ ada pernyataan dari Rasulullah, katakanlah. Jadi ini katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Takut. Ini yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini manusia biasa. Sama seperti kamu itu berarti ibu-ibu, bapak-bapak, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, ingin ketemu dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah. Kebanyakan kita nggak padahal itu adalah firman-firman Allah yang itu kurang statement Rasulullah bahwa Rasulullah menyatakan saya manusia biasa. Jadi hak asal beramal soleh, iman dan takwa. Yang susahnya itu iman dan solehnya, kan begitu. Makanya ada ibu-ibu hoyong ke surga. Sadayana kaya malih ke surga. Sadayana pasti hoyong, ibarat ibu-ibu. Gadul putra sadayana hoyong masuk ITB, tapi telah diajar obat moal. Nah, jadi lamun hoyong urang eta lebet ke surga, belajar ibadah lahir dan batin dengan benar. Jangan hoyong kan surga panggilan, tapi karena ngerubah perilaku akhlak. Ibarat anak SMA pingin masuk ITB tetapi nggak pernah belajar, nggak pernah bimbingan, nggak mungkin.
mungkin masuk ITB. Jadi kalau kita ingin masuk surga atau bertemu dengan Allah, kita harus berjuang habis-habisan mumpung masih ada hidup di dunia ini. Masih diberi kesempatan oleh Allah kita hidup. Bahwa kita ini semua adalah pinjaman raga, napas, semua ini adalah pinjaman dari Allah, bukan milik pribadi diri kita. Pinjaman ini dari Allah harus nanti kembali sesungguhnya. Mun ibu-ibu, bapak-bapak minjamkan motor ke seseorang, lamun pinjaman ini rusak, amak wah. Allah pun juga gitu. Pinjaman ini pelihara, pinjaman ini kita sempurnakan, lahirnya juga ini harus pelihara, ruhnya, kolbunya juga harus dipelihara. Yang kekal itu lahir atau kolbu? Ruh. Saya tanya, yang kekal bukan fisik, awas. Yang kekal bukan raga, yang kekal adalah ruh. Kalau ruh kita tidak dibimbing dengan ibadah yang benar, habis nggak kita? Habislah kita semua. Coba kalau misalkan Allah itu sifatnya kayak manusia, semua mungkin dalam dunia nggak ada tersisa manusia pun. Kenapa? Allah yang sudah memberikan kehidupan, napas, memberi saya kasih makan, ibadah kepada Allah baru 25 menit satu waktu. Sholat aja 5 waktu kali 5 menit hanya 25 menit. Kadang-kadang ada kesel. Seimbang nggak dengan yang mengasihkan kita hidup, mengasihkan kita nyawa? Seimbang nggak dengan ibadah kita? Enggak. Jangan merasa kita ibadah udah sempurna, apalagi nggak ibadah, baru 5 waktu ngaji. Kita itu 24 jam ibadah kita enggak totalitas. Coba ibu-ibu, lamun di damel, di bank, terlambat aja 5 menit dicarikan mah, dipotong ke gajinya. Coba Allah anu mere rezeki, hirup udara, oksigen. Ketika Covid orang oksigen beli sehari 1 juta, saya pernah beli oksigen langsung sebulan 30 juta kali akhirnya setahun 300 juta untuk beli oksigen dari Allah. Hutang kita berapa pada Allah kalau Allah hitung-hitungan? Allah hitung-hitungan enggak? Nah ini kita harus sadar. Ini saya katakan, ini adalah akhir zaman. Bahwa akhir zaman ini, mohon maaf, pengadilannya bukan pengadilan dari manusia, pengadilannya dari Allah. Saya turun gunung, saya tidak pernah ceramah, saya turun gunung untuk meluruskan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Kalian semua baca Fatihah bisa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, ya Allah tunjukkan yang lurus. Tapi tahu nggak ibu-ibu jalan yang lurus? Kan tahu. Nih kelemahan kita bahwa kita sholat nyawa Fatihah apal arti-arti. Nah ini yang salah. Ini dikritik oleh Al-Ghazali bahwa kita ibadah itu mau paham bagaimana kalau kita artinya juga nggak paham. Ini yang jadi salah. Mau 1000 jungkal balikan tidak akan ada manfaatnya bagi diri kita. Yang rugi siapa? Allah tidak akan rugi. Saya yang menciptakan alam dunia, saya menghidupkan kalian. Yang rugi adalah diri kalian semua. Aku hanya menyiapkan surga dan neraka. Ini yang salah, diri kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya berubah. Lamun bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada keinginan untuk berubah, hancur nggak? Habis nggak? Habis. Di dalam Fatihah ada, iya karena bunuh Malik Yaumiddin, ya kan? Yang menguasai hari pembalasan akan habis ketika kita tidak tahu jalan yang lurus. Akan habis. Nih, awas, hati-hati. Di dalam Fatihah pun kandungannya itu sungguh dasar. Kalau kita itu mendalami dan menjalankan,
Apalagi ada iya karena budu, iya karena sa'in. Nah, awas. Aku hanya meminta mohon dan aku hanya minta pertolongan kepadamu. Jelema ayeuna salah. Sebelum kalau ka jelema heula salah enggak? Baca Fatihah ngasolat ya Allah. Iya karena budu, iya karena sa'in. Arek gering we, gering lain kalau heula. Kan cakap dokter salah itu. Nggak sempurna itu. Untuk apa kita baca kalau tidak dilakukan? Nggak match. Harus ada tekad dulu, lapah dan ucap harus match, itu satu kesatuan, nggak boleh terpisah. Saya akan mubazir kalau saya dakwah ceramah saya tidak dibayar, tapi akan mubazir kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada kemauan untuk berubah. Kenapa? Yang salah nggak? Saya nggak salah. Kalau nggak ada kemauan, Allah mau merubah. Ini yang bahayanya. Kalau nggak ada kemauan, kita yang habis. Ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi sudah saya kasih jalan lurus, yaitu alif, yaitu ilmu tasawuf. Banyak orang di dakwahan, ada yang ceramah ratusan kali, tetapi kalau orang itu tidak mau di dalam hatinya perubahan sedikit pun, kosong, melompok, tidak akan berubah di dalam akhlak. Awas, hati-hati ibu-ibu. Saya turun gunung saking lihat alam dunia, lihat umat eta muter we di sarean. Geus salat, pengajian ngomongkeun batur. Wah, si eta mah selesai. Geus di masjid ngagibah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa efeknya pengajian itu? Efeknya harus efeknya kepada perilaku. Bersihkan kolbu, keluarkan sifat-sifat iri, dengki, jair, kenea, keluarkan. Efeknya kepada perilaku akhlak mulia ini. Di dalam, makanya ibu-ibu harus gembira. Kita setahun lagi berhadapan dengan puasa. Allah mendidik, Allah sangat sayang terhadap kita agar kita di dalam puasa harus puasa lahir dan batin. Tadi saya gambarkan baru spesial. Ada yang lebih puasa lebih spesial, yaitu istimewa puasa orang-orang khawas, orang-orang waliullah, kekasih Allah. Puasanya dia itu setiap detiknya, panca inderanya, perutnya, semua puasa. Dia rasanya yang utama puasa. Ada sedikit aja rasa orang puasa itu bahwa saya dahar berujung enak, itu sudah batal. Bayangkan para waliullah, nabiullah, kekasih Allah, ketika di dalam kolbunya ada aja rasa, aduh, saya disukai makan apa, itu sudah batal. Karena puasa orang puasa itu tidak menginginkan apapun, hanya satu, ingin ridho Allah. Dia semua panca indera dan kolbunya puasa, kolbunya berdetak setiap detik memuji Allah, perilakunya, akhlaknya mulia. Belajar semua hak. Tadi saya katakan di dalam surat Kahfi 110, semua hak untuk berjumpa dan ketemu dengan Allah. Nggak ada. Wah, nggak ada. Saya mengajarkan ini bukan berarti saya sudah kesempatan. Hayu belajar, mumpung ada kesempatan masih hidup. Bukan berarti saya sampai, bukan. Mumpung ini kesempatan, hayu belajar. Karena yang celaka bukan Allah. Allah yang menciptakan celaka kita, Bu. Kasih sayang kita, kasih sayang Allah sudah disalahgunakan dengan berpoya-poya di dunia ini kebanyakan. Jadi nanti ada hikmah-hikmah puasa itu benar. Puasanya mumpung kita itu diwajibkan. Dari orang tua dulu mah itu diwajibkan. Ini saya pernah ngalamin puasa sunnah, ngageni, itu nggak diwajibkan juga. Kalau orang sudah
mau tirakat, kesadaran untuk mengolah, membersihkan kolbu. Tapi orang boro-boro seperti orang-orang tua dulu berpuasa 40 hari, puasa putih, boro-boro. Atus puasa wajib hanya 30 hari, jalankan sedikit-sedikit. Itu tingkatnya puasa orang-orang yang howas, orang-orang yang istimewa. Nih, jadi ada orang yang istimewa. Tuh, nian tinggal kontrol kepada diri kita, termasuk diri kita adalah puasa orang biasa, spesial, puasa orang. Diri sendiri pasti akan tahu, alah puasa orang masuk turnawan apa yang napalongko diri saya pasti. Jadi kita masih tergolong orang biasa, masih tergolong sangat biasa. Kadang-kadang kita derajat yang lebih rendah dari binatang. Awas. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Sesungguhnya puasa ini nih hikmahnya apa? Untuk bisa mengontrol semua panca indera, dikontrol nafsu-nafsu kita. Nih hikmah-hikmahnya puasa 30 hari. Kalau seandainya puasa kita 30 hari tamat secara lahir, awam, howas, biasa, spesial, istimewa, kalian hidup akan tenang dan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau puasanya hanya muter di biasa, ya terus saya tidak ada hikmahnya. Mus beres puasa ribut, gitu. Terus banyak gitu. Nah, anu puasa hanya lapar, haus, terdapat apa-apa. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sadaya, nuku abdi hormat. Ini adalah saya itu ya memang ilmu yang jarang, tapi memang harus ini bapak-bapak menggapai. Saya membuka bahwa sesungguhnya Allah itu bisa dijumpai oleh siapapun juga saat kita mau bersih lahir dan batin. Jangan kita zikir Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Nih, awas belajar. Utamanya mah bersihkan kolbu. Jadi ibadahnya juga akan sempurna. Puasanya mendidik kita itu puasa. Nih esensinya puasa adalah hanya mengendalikan diri, yang esensi utamanya dari sifat-sifat bahimia, sabuktiat, dan natikoh. Ari bahimia itu Bu adalah sifat binatang ternak. Binatang ternak. Dari binatang ternak ke makan, minum, punya anak. Tahu ya. Itu binatang ternak. Nah kita itu harus jangan terjebak ke sana. Dan kita itu bukan binatang. Ada juga sabuknya ada unsur sifat binatang buas, amarah, keluar. Natikoh adalah kemampuan berpikir. Ini camkan. Jadi kita itu derajatnya ini dibandingkan dengan malaikat, camkan. Kita itu dibandingkan dengan secara normal adalah di bawah malaikat. Ini normal di bawah malaikat. Kenapa kita di bawah malaikat? Karena kita punya hawa nafsu. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Tetapi kalau kita itu awas, kontrol ke diri. Kalau kita itu
nafsunya masih seperti binatang, hanya dahar, minum, berternak, bertelur, berarti kita itu lebih rendah derajatnya daripada manusia. Awas, standarnya manusia dan malaikat adalah beda sedikit. Manusia itu di bawah, awas. Tapi kalau kita itu lemah di dalam pengendalian nafsunya, kita itu derajatnya lebih rendah dari binatang. Era ke binatang, binatang tidak berakal, wajar binatang mah, tidak bisa muka kelapa, tidak bisa ngaji, harus terus dan tidak berakal. Nah, hari orang, ayo. Nah, sok tapakuran derajat kita ada di mana? Apakah masih rendah di bawah binatang atau sama dengan binatang atau jadi manusia yang biasa? Ini manusia biasa itu di bawah malaikat. Jadi straight daripada malaikat karena kita ada nama nafsu. Jadi esensi puasa itu untuk mengendalikan itu belajarnya. Tinggal tapakuran kepada diri kita agar supaya kita kontrol tapakuran sampai di mana diri kita, baru kita kalau masih di bawah taikan. Jangan ada sifat-sifat seperti binatang di bawah diri kita. Seperti binatang terahnya makan, minum, beranak, itu yang dipikirkan. Nah, banyak nggak yang itu? Banyak nggak seperti binatang? Makan, minum, berternak, ya, makan, minum, minum, bawa pemajikan, anakan, ya, ya, harus keluar dari sini. Kalau kita nggak malu, nih sifat-sifat itu. Jadi ada 3 sifat itu harus kita lawan. Adalah kita berpikir, sifat nanti kau itu harus berpikir, harus cerdas kita berpikir. Jangan seperti hewan tidak dikasih akal, tapi kita dikasih akal kadang-kadang lebih rendah dari binatang. Contoh, jelema kadang-kadang lebih serakah daripada monyet. Monyet terpaling ngambil cauknya, harus muatnya daunnya diambil. Manusia mah daunna jempok jeung ieu na jeung bodol-bodolna dicokot. Harus deh. Manusia mah kadang-kadang disebut lebih rendah derajatnya dari binatang adalah akhlaknya. Lebih serakah daripada main nyokot we palingnya. Walaupun serakahnya bisa nanti serakah teuing nyokot daun jeung batang. Tapi manusia nih awas. Jadi manusia lebih kadang-kadang lebih serakah. Taikan diri kita jadi manusia minimal manusia biasa. Puasanya sempurnakan, mumpung ada kesempatan bulan depan untuk kita puasa, sempurnakan puasanya, lahir batin. Semua panca indera kita berpuasa, perut kita berpuasa. Jangan sampai gini. Dari subuh puasa sampai maghrib asal bebas. Segala ayat di dahar. Harus deh. Aduh. Iya. Tergelincir nafsu. Jadi tidak bisa menahan nafsu. Ketika buka asa bebas tuh, asa kuat aja. Kolak. Segala rupanya jeng-jeng. Ayatnya begitu bu. Astagfirullahaladzim. Rujak pala-pala mah cikopi. Wah, tek-tek diharap ke jejer. Kemerdekaan. Tuh, iya mah. Serius. Nah, sebetulnya puasa itu kan untuk mendidik kita agar kita bisa mengontrol, menahan hawa nafsu. Si nafsu tidak masuk kepada diri kita. Kan puasa itu kata hadis itu bahwa setan dan iblis dibelenggunya oleh diri kita, sifat-sifat hawa nafsu belenggu dengan puasa itu. Jangan sampai membuka, ya manges kita pejit, disuk-disuk maghrib, dibuka kerana brrrr. Atuh asup dari sifat setan segala, makan jeung minum, res deh. Atuh boro-boro tarawehan, geus maghrib langsung kusak gagoler. Kadang-kadang
Isa ge engke rek subuh. Tak kejadian. Awas, saya ngasih resep puasa karena ya kita berapa 20 hari lagi kuliah puasanya pada puasa. Nah, tuh ibu-ibu coba kontrol tapakuran puasa kita sampai di mana. Jangan seperti sifat-sifat kita seperti hewan atau di bawah hewan. Karena manusia sejati, manusia ihsan kamil, manusia yang menuju kesempurnaan, derajatnya bisa lebih dari malaikat, adalah orang-orang kekasih Allah, wali-waliullah. Kenapa katanya bisa lebih dari malaikat? Contoh Adam dan Hawa. Allah menyuruh sujud kepada Adam. Jadi bisa lebih dari malaikat. Kalau kita spesial, kalau kita istimewa ibadahnya. Tapi anu teh istimewa malahan yang binatangnya minus banyak. Awas. Nanti Mas Kuat, Ketua PAC, Ketua ada sekretaris, Ketua Anting, semuanya YouTube dibagikan nomornya, bukan apa-apa, nomor dimasukkan untuk saya berbagi itu sembari didengarkan, nanti akan lebih jelasnya. Tuh, coba belajar. Entong belajar jungkul jumpalik tapi ari batin, aduh masih kene anak ujub dia takabur hiri dengki jail kinaya. Sayang, kenapa kita puasanya hanya menahan lapar atau sholatnya ibadahnya kita hanya fisikly aja tanpa merubah kepada batin, tanpa merubah kepada akhlak dan perilaku. Sayang, sangat-sangat disayangkan. Kalau seseorang sudah puasanya tamat dari puasa oas, puasa wasul oas, itu hikmahnya besar, Bu. Kalau kita sudah merasakan anu biasa, martabak biasa, martabak spesial, martabak istimewa, pasti ibu-ibu bisa merasakan kenikmatan anu hakikina ternyata anu istimewa. Sok gapai itu agar ada hikmah nanti di dalam sesudah puasa tidak berhenti hanya 1 bulan saja. Awas, hikmah kita sudah puasa 1 bulan penuh, lahir batinnya puasa. Jangan saya suka lihat puasa 1 bulan penuh lahirnya pas malam takbiran ribut bebas minum harus seser itu untuk apa? Akhirnya celaka. Jadi hanya seremonial, ibadahnya hanya seremonial. Ayo mikiran puasa tengah jalan tuh, tapi ribut karena baju anyar. Ayo gitu. Ribut karena acuk dulan. Ribut karena kue puasa itu kan aneh. Saya kadang-kadang berpikir ini aneh. Yang mengaku agama Islam, yang mengaku umat Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ketika di dalam bulan puasa teh hanya bulan anu puasa, tapi jelema betul puasa. Mungkin pas takbiran ribut. Aduh. Itu berarti sampai ngukut menegang kuit usia sampai ke kiamat kita itu mau ketemu jeung Allah karena kita tidak mau ada suatu perubahan. Ibarat budak TK mau menang ijazah nepi ka mana ge ijazah SD lamun eta budak teh hayangna di TK harus sok belajar. Jangan pingin di satu step aja, pinginnya kita harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Karena kita itu harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah, lain dari Allah kembali ke juri, ke batu. Yang terjadi sekarang jadi riwa.
dari Allah di alam dunia anu disembah lain Allah, duniawi nafsu, ya kan? Budak-budak jabatan selalu disembah dan lain Allah dunia. Baiknya kuat Allah jadi juri. Awas nih ibu-ibu, bapak-bapak, makanya loba juri di eta. Manusia teu sampurna, anu teu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayeuna geus persingkat ya sampai saja. Hikmahna puasa lalu bulan puasa saudara ini hikmahna teh seluruh buku. Ketika kita berpuasa, kontel bejin, nahan lapar, haus, dahaga, panca indera kita puasa, ruh batin kita puasa, rasa kita puasa. Sesudah puasa kita itu sukses kembali kepada fitri, bukan fitri orang adik. Awas, kembali kepada kesucian. Kadang-kadang ada orang awam fitri nalan, bukan kepada kesucian. Cirinya berakhlak mulia. Gelarnya sesudah kita berpuasa akhlak mulia. Budi pekertinya baik, siri asa, siri asu, cirasi, berehan, dermawan. Itu gelarnya. Jadi ketika sesudah puasa digodok di kawacan dari muka tuh, bahwa kita keluar kalau ulat menjadi kupu-kupu, kita tuh harus indah, harus berbagi dengan kepada makhluk Allah yang lainnya, manusia dan makhluk ciptaan yang lain. Dididik dalam puasa itu disiplin, taat, ya kan? Itu hikmahnya puasa dalam 1 bulan gelarnya akhlak mulia, takwa, taat, disiplin, awas, budi pekerti, hidup sederhana. Kenapa bisa hidup sederhana? Karena kita merasakan lapar. Hidup tidak bermegah-megahan karena Allah sangat benci terhadap orang yang hidup bermegah-megahan. Awas, walaupun ada ngaku 1 juta kali kamu kali, Allah sangat benci kepada orang yang bermegah dan orang yang sombong. Lalu jelema sholat, zikir, nah Allah secara fisik, tapi hidup bermegah-megahan dan ada rasa sifat, ada rasa sombong, tidak akan harumnya surga itu dinikmati. Harum naun pula kan? Awas. Makanya berarti kita harus nitenan ini kolbu. Bersihkan kolbu sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada sifat-sifat iblis dan setan di diri kita. Ini adalah waktunya kita di dalam puasa. Hikmahnya kedepannya kita jadi manusia yang sempurna, akhlaknya mulia, soleh, berehan, taat, disiplin, ya kan? Dididik disiplin, dididik taat, dididik berakhlak mulia, dididik kita kesederhanaan, dididik kita saling kasih sayang, dididik kita berehan. Itu adalah manfaat ketika kita puasa, bener lahir batin semuanya puasa. Anu kejadian ayeuna lolobana puasana hanya biasa awal, geus puasa sakit kitu deui we. Siga cai ngadu talus. Nggak ada efeknya. Anteng we. Duniawi anteng. Anu gila jabatan gak jabat anteng we. Ari geurina puasa berehan, dina puasa mah berehan. Ari geus teu puasa mah ada. Senang bulan puasa mah kan derajatnya lebih gede. Bulan puasa mah hitung-hitungan. Akhirnya harus Bu. Nah, saya tidak akan panjang lebar, 1 jam. Mudah-mudahan tema puasa itu mudah-mudahan dilaksanakan pada bulan puasa. Nanti disetel lagi YouTube-nya agar ibu-ibu lebih mendengarkan dari awal. Harus Bu, Bade. Mana? Lamun Bade hoyong bahagia di dunia dan akhirat. Lamun hoyong selamat di dunia dan dicekapkeun sakitu wae ti abdi. Mudah-mudahan aya manfaatna sok kita renungkan, tafakuran di dalam hati sembari sholat malam, sholat tahajud, banyak-banyak musahabah, banyak-banyak introspeksi diri
agar kita selamat dunia akhirat. Dicekampin sakitu. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya dengan Pak Dewan. Nah, silakan masuk aja semua yang foto di luar. Sebelum nanti yang punya kupon tukerin kepada panitia untuk ditukar dengan transport. Kalau yang nggak punya kupon nanti belakang aja, nanti insya Allah panitia memberikan.